Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yarenasa. Kali ini saya akan meresensi buku Smart Moms Financial Stories. Menjadi wanita biasanya memegang kendali terhadap keuangan keluarga. Namun sayangnya, literasi keuangan wanita cenderung rendah karena memang jarang bersentuhan langsung dengan pendidikan, teknologi, dan keuangan itu sendiri. Apalagi ibu rumah tangga yang disibukkan dengan kegiatan mengurus rumah. Sulit untuk berpindah dari metode catat dengan kertas ke metode dengan teknologi. Karena inilah stigma gaptek atau gagap teknologi dan kuper atau kurang pergaulan melekat pada wanita. Buku Smart Moms Financial Stories hadir untuk memberi pengetahuan keuangan dengan cara bisik-bisik tetangga atau metode bercerita yang mudah dicerna. Buku ini ditulis oleh 9 wanita yang memang hobi membahas keuangan dengan latar belakang yang beragam. Adalah Erlina Juwita, Febria Yunita, Irnanda Ulfa Ananda Ramkuti, Marviarum Eka Ramdiati, dan Putri Ika Istiani, Restia Priwardani, Rosa Adelina, Safirli Masud, dan Susi Sukaisi yang bercerita banyak di buku tersebut. Dengan subjudul Learn, Share, and Practice Your Financial, buku ini sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk wanita, tapi siapapun yang ingin belajar keuangan dan ingin mengetahui kejadian-kejadian menarik seputar pengelolaan keuangan. Diterbitkan pertama kali tahun 2019 oleh penerbit Teman Nulis Jakarta, buku ini terdiri dari 150 halaman dengan metode penulisan artikel. Berbagai topik dibahas secara santai seperti catatan keuangan, warisan, riba, dana pendidikan, dan sebagainya. Buku ini sebenarnya lebih kepada cerita dan pengalaman diri masing-masing penulis yang disatukan. Pada beberapa bagian, pembaca akan dibawa ke dalam alur cerita yang nyata, seperti pada pembahasan riba. Pengalaman demi pengalaman diceritakan secara apa adanya, seolah menunjukkan keluguan penulis, karena beberapa kali kena tipu oleh orang yang katanya teman. Tapi di saat yang sama, terasa sekali ketulusan dan perjuangannya dalam mencapai kemandirian finansial. Penting untuk diketahui dan diresapi karena tidak semua rencana berjalan sempurna dan tidak semua orang bisa dipercaya. Hal ini menuntut kecerdasan dan keberanian setiap orang dalam mengendalikan keuangannya. Terdapat pula cerita mengenai kekuatan sedekah dan berbagi ilmu. Yang suka jalan-jalan juga pasti akan suka dengan cerita mengenai perencanaan keuangan untuk traveling. Buku ini sangat bagus untuk membangun kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan, terutama untuk wanita. Disampaikan dengan cara bercerita yang membuat pembaca terinspirasi dan tergugah. Untuk memperdalam sisi emosional dan psikologis dalam menerapkan perencanaan keuangan, buku ini cukup menyentuh. Pembaca bisa belajar dari kesalahan orang lain untuk tidak mengulanginya. Namun, sayang sekali bahwa buku dengan storytelling yang mengalir tidak memiliki penjelasan secara visual seperti tabel, ilustrasi, diagram, atau gambar yang cukup untuk menjelaskan situasi tertentu. Karena tidak semua orang bisa mencerna penjelasan secara tertulis, terutama yang berkaitan dengan angka dan waktu. Ditambah lagi pembagian topik yang tidak terstruktur, membuat buku ini menjadi tidak aplikatif bagi wanita yang baru saja belajar keuangan. Isinya yang loncat-loncat membuat bingung harus memulai dari mana. Yang pasti memang tidak dirancang untuk orang awam karena dipenuhi dengan berbagai istilah yang cukup canggih yang hanya diketahui oleh orang yang biasa berurusan dengan teknologi dan keuangan. Buku ini cocok untuk dibaca sebagai selingan dari buku teknis lainnya mengenai keuangan. Saya Iya Renasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.